Kudus nama berkatilah. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan kasih-Nya, sehingga pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita boleh diperkenankan kembali untuk beribadah kepada-Nya, kendati pun dilakukan di rumah kita masing-masing. Baik, jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada hari ini, kita sejenak mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan sebagai akibat dari COVID-19, maka telah dibuka posko peduli kasih di Gereja Pok Wawondula. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat dengan memberi bantuan berupa uang ataupun sembako. Bantuan ini diserahkan kepada saudara Bapak Mastur. Yang kedua, turut berduka cita bagi saudara kita, keluarga Bapak Yorim dan Bapak Anton Kongle atas meninggalnya anak cucu terkasih. Ketiga, penjelasan lanjut mengenai GCBA, Gerakan Cinta Baca Alkitab, yang ada dalam liturgi adalah acuan bagi jemaat, tetapi tidak mengikat. Maksudnya, apabila ada keluarga yang ingin membaca lebih dari 1 atau 2 pasal dan seterusnya, disilakan. Atau ada yang ingin melakukan GCBA setiap hari, juga disilakan. Sangat baik apabila pembacaan Alkitab ini melibatkan semua anggota keluarga yang sudah membaca atau yang masih bisa membaca. Kemudian warta yang keempat, dalam menghadapi situasi saat ini dihimbau kepada jemaat untuk tetap percaya, bersyukur dan berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap setia berdoa dan beribadah di rumah masing-masing. Tetap bersukacita dan saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lain. Bekerja sama mendukung himbauan pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Demikianlah warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ibadah. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan masuk dalam ibadah pada saat ini. Saat ini kita berada pada minggu keempat dalam bulan Mei, dan minggu ini merupakan minggu Paskah yang ke-7. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa terus hadir dalam hati kita masing-masing. Mengawali ibadah kita saat ini, saya mengajak kita sekalian, jemaat kekasih Tuhan, untuk bersaat teduh sejenak.
penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Jemaat kasih Tuhan, mari saya ajak untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 22 ayat 1. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarnya perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan Pencipta semesta yang tetap setia memelihara ciptaannya. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perantaran Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut nas pembimbing ini dengan melakukan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 58 bait 2. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman di saat ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa.
ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih karena kami sekeluarga dapat berkumpul pada saat ini, mengambil bagian dalam kekudusan hari Minggu ini. Bersama semua orang yang beriman kepadamu di dalam Yesus Kristus. Dan sekalipun kami beribadah di tempat kediaman kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Bimbinglah kami untuk sehati dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami dalam hidup dan kerja kami, hingga kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang memberkati banyak orang. Kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini ditetapkan bagi kita, diambil dari Yohanes pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita siapkan lebih dahulu firman Tuhan ini. Yohanes pasal 17, ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini dari tempat kediaman kita masing-masing. Kita mulai. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, tema bacaan kita, renungan kita saat ini adalah dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Umat Tuhan, tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan diam di rumah, beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya memulai renungan kita dengan satu pernyataan. Sapu lidi tidak akan mampu membersihkan kotoran jika hanya terdiri dari satu batang lidi. Melainkan masing-masing batang lidi itu harus disatukan dan diikat oleh tali yang kuat. Barulah sanggup membersihkan sampah secara optimal. Demikian halnya dengan gereja. Tidak akan kuat melaksanakan tugas panggilan beriman tanpa memiliki kesatuan dan ikatan tali yang kuat, yakni Kristus. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes kepada para pembacanya, yakni jemaat yang terdiri dari 2 latar belakang suku bangsa, yaitu Kristen Yahudi dan Kristen Helenis atau Yunani. Kita dapat bandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus tentang domba lain dari kandang yang lain dalam Yohanes 10 ayat 16. Orang-orang Kristen ini mereka diusir dari sinagoge di Yerusalem. Mereka dikucilkan, bahkan beberapa dibunuh. Bandingkan Yohanes pasal 16 ayat 2. Sehingga mereka membentuk sebuah komunitas atau persekutuan jemaat yang berada di luar Palestina, Yerusalem. Oleh karena itu pesan penting dari Injil Yohanes adalah bagaimana mereka harus menampakkan kasih persaudaraan. Bagaimana mereka harus menampakkan persatuan, kesehatian sesama saudara persekutuan. Secara khusus dalam bacaan kita saat ini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus berdoa sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Doa Tuhan Yesus ini kemudian kita gunakan atau digunakan oleh banyak orang percaya, orang Kristen sebagai tuntunan bagaimana kita harus berdoa. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara lebih dalam bacaan kita saat ini. Dalam ayat 1-5 Tuhan Yesus berdoa, Dia meminta bukan untuk dirinya sendiri. Ini yang kadangkala kita keliru memahaminya. Kita menganggap bahwa ayat 1-5 ini Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya. Ia minta untuk dimuliakan Bapa. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berdoa bukan untuk meminta bagi dirinya, melainkan ia meminta agar kemuliaan Bapa dinyatakan melalui dirinya. Berbeda Bapak Ibu. Bagaimana kita berdoa selama ini? Apakah kita pernah meminta agar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kita? Atau kita justru meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang menguntungkan kita semata-mata, yang membawa kenikmatan, kebahagiaan, sukacita. Jarang kita meminta hal-hal yang mendukakan atau membuat kita sulit. Tidak demikian dengan doa Yesus. Ia meminta agar kemuliaan Bapa dinyatakan melalui dirinya meskipun ia akan ditangkap, ia akan disalibkan, ia akan menempuh jalan Via Dolorosa, tetapi biarlah lewat dirinya kemuliaan Bapa itu dinyatakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini makna terdalam
dari doa Tuhan Yesus. Bapa telah memberikan kuasa kepada anak supaya melalui anak pekerjaan-pekerjaan Bapa diselesaikan. Lihat. Dan melalui pekerjaan itu setiap orang yang diberikan Bapa kepada anak memiliki hidup kekal. Lihat. Tuhan Yesus tidak semata-mata meminta untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia meminta supaya lewat dirinya kemuliaan Bapa dinyatakan dan melalui dirinya pekerjaan-pekerjaan Bapa diselesaikan dan orang lain, dunia, para murid menerima keselamatan, memiliki hidup kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa. Dalam ayat 5 semakin jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar Ia, Tuhan Yesus, dipersatukan dalam kemuliaan Bapa di hadirat Allah sebelum dunia ada. Kemuliaan yang pada awalnya menjadi bagian diri Yesus, pribadi Yesus, yaitu sebagai firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam ayat 6-11, Tuhan Yesus berdoa bagi semua miliknya. Orang-orang yang diberikan Bapa kepada anak, ayat 6 dan ayat 9. Miliknya ini mengenal anak, miliknya ini mengenal Bapa yang mengutus anak. Dan miliknya ini menerima perkataan anak dan percaya kepadanya. Ayat 7, 8, dan 10. Oleh sebab itu Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar miliknya ini dipelihara dan menjadi satu, sama seperti Bapa dan anak satu. Tuhan Yesus berdoa untuk miliknya, yakni para murid, 12 rasul dan pengikut yang lain. Yesus berdoa sebab para murid dan pengikutnya, merekalah yang akan melanjutkan karya pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menjadi bagian dari kehidupan para murid dan pengikutnya. Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus berdoa bagi pekerjaan yang akan dilanjutkan dalam diri para murid dan pengikut Yesus. Kekasih Tuhan Yesus, gereja dipanggil dan dikhususkan, kados, kudus, eklesia, dikhususkan untuk menyatakan misi pekabaran Injil, yakni kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagi manusia. Bahwa di dalam Yesus, manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Dan untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil itu, atau menjadi saksi Kristus, maka ada dua hal yang kita perlukan, yakni 1, tali pengikat yang kuat. Kristus Yesus adalah tali pengikat yang kuat. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kita kuat, meskipun kita memiliki kemampuan. Tidak ada satupun yang bisa melaksanakan tugas tanpa
pertolongan Tuhan. Ia berdoa bagi kita. Ia berdoa bagi miliknya, para murid yang akan melanjutkan karya di bumi. Dan melalui Roh Kudus, Ia hadir dan menyertai saudara dan saya, kita semua senantiasa di masa kini. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia berdiam di dalam kita. Bahkan Ia menolong kita dalam doa kepada Bapa, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kedua, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan kesatuan dan kesehatian. Sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya yang percaya kepada Kristus, kesatuan, kesehatian, persekutuan milik Kristus sangat penting untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia. Sebab dunia yang menjadi ladang pelayanan tidak menerima Yesus dan miliknya. Mereka melihat sosok Kristus dalam pola hidup orang-orang tebusannya, yakni kita. Disadari atau tidak, suka ataupun tidak. Apa yang kita lakukan mencerminkan siapa Yesus sesungguhnya. Sebagai persekutuan tubuh Kristus, maka setiap bagian harus bersedia mempersatukan dirinya dengan bagian lain, sama seperti batang lidi. Kita harus bersedia menyelaraskan gerak dengan bagian lain dan memiliki rasa yang sama. Satu sakit, semua sakit. Satu senang, semua berbahagia. Kasih adalah ciri dan identitas milik Kristus, sama seperti pemiliknya, yakni Kristus. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 menyatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia akan mengenal dan memuliakan Kristus jikalau para murid saling mengasihi. Secara khusus pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, setiap kita milik Kristus diminta untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, yaitu turut mendoakan pekerjaan dan pelayanan sesama tubuh Kristus gereja. Kita akan menjadi semakin kuat jikalau kita saling mendoakan. Sama seperti Tuhan Yesus mendoakan para muridnya, agar mereka dipelihara dan dikuatkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seringkali kita lupa untuk mendoakan sesama kita. Seringkali kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita abai untuk berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kita. Agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita dan orang lain diberkati. Kita kadang abai. Contoh nyata Bapak Ibu, kadangkala kalau kita doa syafaat, ada yang keluar dengan berbagai alasan. Secara tidak langsung kita memandang doa syafaat sebagai bagian liturgi yang tidak menyenangkan, membosankan, dan membuat ngantuk. Padahal justru di dalam doa syafaat, keterlibatan kita sebagai persekutuan tubuh Kristus yang satu, kuat, dan bersehati untuk saling mendoakan dinyatakan.
Seringkali kita menganggap cukup melakukan tanggung jawab yang ditugaskan kepada kita pribadi, sehingga kita melupakan bahwa pribadi kita tidak terlepas dari komunitas kita. Kita abai, menganggap bahwa hidup kita adalah milik kita. Contoh, kita membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh kecemaran dosa. Ada banyak anak-anak Tuhan melakukan pelanggaran dan dosa. Namun secara tidak langsung, apa yang dilakukan anak-anak Tuhan mencemarkan pemiliknya, mencemarkan kepala gereja, yakni Yesus Kristus. Sadarkah kita, Bapak Ibu? Kita menjadi tidak peduli dengan yang bukan tugas kita. Dan jika yang lain lemah, kita tidak mengakui sebagai kelemahan kita bersama. Dan akhirnya kita menjadi terpisah-pisah, tidak kokoh berdiri. Kita melupakan bahwa roh persekutuan adalah saling mendoakan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari membiasakan hidup dan persekutuan gereja dengan berdoa dan saling mendoakan. Mari membiasakan keluarga kita untuk hidup dalam persekutuan yang berdoa. Kita dipanggil untuk bersama masuk dalam persekutuan yang berdoa. Bukan untuk kepentingan diri, melainkan kemuliaan Allah di dalam Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, persekutuan di tengah masyarakat dan bangsa. Mari. Lalu cukupkah kita saling mendoakan? Apakah cukup dengan berdoa kemudian kita sudah dapat menguatkan? Belum, Bapak Ibu. Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Doakan yang dikerjakan, kerjakan yang didoakan. Itulah sikap beriman. Mengerjakan secara bersama-sama, menanggung bersama-sama sebagai tanggung jawab bersama. Itulah persekutuan Kristus yang saling mengasihi. Dan kesediaan kita untuk menerima Tuhan Yesus akan menjadi nyata. Sikap beriman kita akan menjadi nyata ketika kita pun turut terlibat dalam pekerjaan Kristus bagi dunia. Mari menjadi persekutuan yang berdoa dan berkarya di tengah situasi sekarang ini. Berdoa dan berkarya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya, pada segala waktu dan tempat, saya mengajak kita berdiri. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk.
Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa tanda syukur kita atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan dibimbing firman Tuhan dalam kitab Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat 1, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mengalami hal yang khusus, yakni beribadah minggu sebagai satu keluarga di tempat kediaman kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memaknai peristiwa ini, sehingga kami semakin dewasa dan siap menghadapi persoalan apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus dan suci. Terima kasih atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih juga kami memiliki sahabat, teman, dan kerabat di dalam Yesus Kristus yang sehati dan sejiwa untuk menyembah Tuhan melalui ibadah minggu di tempat kediaman masing-masing. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami terima sebagai kebenaran sejati. Biarlah kami mengalami sukacita dan kebahagiaan karena firman-Mu itu pelita dan suluh dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak membatasi kami untuk beribadah dan menyatakan persembahan. Meskipun di dalam pengasingan, kami tetap mengalami keajaiban Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami hanya kepada Tuhan. Engkau adalah setia dan adil, dan kami yakin hidup kami akan terus terpelihara dan diberkati oleh kemurahan dan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Kami sedang dilanda oleh ancaman dan bahaya virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan, karena Engkau sajalah pertolongan dan penolong yang sejati. Inilah kami sekeluarga dalam roh kebersamaan dan persaudaraan dengan anak-anak Tuhan di Indonesia dan seluruh dunia. Sujud dan menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau di berbagai tempat dan berbagai keadaan. Kami berdoa saat ini, menyerahkan secara khusus jemaat kekasih Tuhan yang ada di Gereja Pauk Jemaat Wawondula. Dengan seluruh keberadaan kami mohon Tuhan menyertai, memberkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, memberkati tumbuh kembang, pendidikan, pekerjaan anak-anak kami,
memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara keluarga kami yang terpisah daripada kami karena kehidupan mereka di tempat lain. Karuniakanlah perlindungan dan kecukupan berkat Tuhan atas mereka, hingga walaupun kami terpisah jarak, kami tetap dipelihara dalam kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini, menyerahkan umat-Mu yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh dan duka cita. Berdoa untuk setiap saudara kami yang lemah dan terbaring karena sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Yorim dan Bapak Anton Kongle, di dalam duka cita atas kehilangan anak cucu kekasih mereka. Kasih Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan saudara kami. Hingga yang sakit Tuhan, mereka menjadi sembuh dan sehat, yang berduka dihibur oleh kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur, maupun juga bantuan-bantuan kasih yang mendukung pelayanan gereja Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas mereka, hingga mereka semakin hari semakin diberkati untuk menyatakan syukur bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di sepekan yang akan datang. Biarlah kasih Tuhan yang luar biasa menyertai perjalanan kami, menyertai pekerjaan dan seluruh peran yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Hingga dimanapun Tuhan tempatkan kami ada, kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu yang setia, dalam suka maupun dalam derita. Sujud dan menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkenan Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani di saat ini. Berkat Tuhan tercurah atas mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu, agar doa kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, di akhir ibadah kita saat ini, mari kita berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji
kamu adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah yang diutus menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ke tengah-tengah segala suku bangsa. Untuk itu, jadilah garam di tengah-tengah keberadaanmu, sehingga kemuliaan Allah nampak atasmu. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melaksanakan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Seluruh Majelis Gereja POK Jemaat Wawandula menyatakan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas 1 minggu ke depan, terus menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebagai lagu penutup kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 281 ayat yang kedua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Ini
Tuhan, isi hati